Halo semuanya, di video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai struktur dan pola keruangan kota. Kami berasal dari kelompok 6 dari kelas 12 IPS 2 dengan 4 anggota, yaitu sebagai berikut. Kota adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, serta dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Ciri-ciri fisik dari karakteristik kota. Pertama, memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota. Kedua, memiliki gedung pemerintahan. Ketiga, memiliki gedung perkantoran dan hiburan. Keempat, memiliki sarana olahraga. Kelima, memiliki alun-alun. Keenam, memiliki lahan parkir. Ketujuh, memiliki kompleks hunian. Berikut ciri-ciri sosial dari karakteristik kota. 1. Hubungan sosial yang bersifat Gesellschaft. Kedua, memiliki segresi keruangan. Ketiga, norma keagamaan tidak terlalu ketat. Keempat, penduduk memiliki sikap individualisme serta egois. Kelima, masyarakat kota memiliki pandangan hidup lebih rasional jika dibandingkan masyarakat desa. Berikut ini merupakan pola dari kota. Pertama, ada pola sentralis. Pola sentralis merupakan pola keruangan kota di mana kegiatan kotanya cenderung mengobrol atau berkelompok di satu wilayah induk. Gambar di samping merupakan contoh dari pola sentralis. Kedua, ada pola desentralis. Pola desentralis merupakan pola keruangan kota yang punya persebaran yang menjauh dari pusat kota. Gambar di samping adalah contoh dari pola desentralis. Ketiga, ada pola nukleasi. Pola ini memiliki persebaran kegiatan kota yang hampir menyerupai pola sentralis, namun skala ukurnya yang begitu kecil. Gambar di samping merupakan contoh dari gambar pola nukleasi. Keempat, ada pola segresi. Ciri dari pola ini adalah persebarannya terpisah berdasarkan keadaan sosial budaya dan ekonomi. Gambar di sebelah kanan merupakan contoh dari gambar pola segresi. Terdapat beberapa teori dalam struktur ruang kota. Pertama, ada teori konsentris. Teori ini menjelaskan struktur kota yang memiliki perkembangan secara teratur. Dalam teori ini terdapat 5 zona. Zona pertama merupakan kegiatan dari bisnis dan pemerintahan. Zona kedua merupakan pusat kota atau peralihan, biasanya ada banyak aktivitas perdagangan dan industri. Zona ketiga merupakan wilayah permukiman bagi pekerja atau buruh. Zona keempat merupakan zona dengan kelas menengah atau seseorang yang memiliki pendapatan dan jabatan tinggi. Zona 5 berisi warga yang ingin tempat tinggalnya tenang dan jauh dari pusat keramaian. Zona ini ditempati oleh orang dengan jabatan yang tinggi. Kedua, ada teori sektoral. Teori ini bisa dikatakan bahwa struktur kota yang tumbuh tidak teratur. Pertumbuhannya tidak dimulai dari pusat kota, tetapi bisa dari sektoral lain, yang akhirnya menyebar ke segala arah dengan tidak teratur. Zona pertama yaitu daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District atau CBD. Zona kedua yaitu daerah grosir dan manufaktur. Zona ketiga yaitu permukiman kelas rendah. Zona keempat permukiman kelas menengah. Zona kelima permukiman kelas atas. Teori ketiga adalah teori inti ganda. Teori ini merupakan teori yang paling kompleks. Pembagian kota tidak hanya dari pusat kota saja, tetapi bisa dari inti lain yang terpisah. Untuk keterangan gambar, zona pertama yaitu sebagai pusat kota, zona kedua daerah grosir dan manufaktur ringan, zona ketiga permukiman kelas bawah, zona keempat permukiman kelas menengah, zona kelima permukiman kelas atas, zona keenam manufaktur berat, zona ketujuh pusat bisnis di luar kota, zona ke-8 permukiman di pinggir kota, zona ke-9 daerah industri pinggiran kota. Terdapat 3 aspek dalam penataan ruang kota. Pertama, yaitu aspek sosial, meliputi kondisi kependudukan, pendidikan, agama, status sosial, dan struktur sosial masyarakat. Aspek kedua, yaitu aspek ekonomi, meliputi pendapatan per kapita,
produksi, perdagangan, pertambangan, dan sebagainya. Aspek ketiga yaitu aspek fisik, meliputi kondisi relief dan lain-lain. Selain itu, kawasan kota umumnya dihuni oleh penduduk yang heterogen dengan ciri bermata pencaharian di bidang non-agraris. Nah, pemaparan mengenai struktur dan pola keruangan dari kelompok kami cukup sampai di sini ya. Beri apresiasi sebesar-besarnya kepada semua penonton yang sudah menyimak video ini. Semoga dengan pemaparan ini kita semua dapat menambah pengetahuan kita. Sekian dan terima kasih.